Tim Pekabaran Injil PI Gereja Batak Karo Protestan GBKP Runggun Pondok Gede tiba di Bandara Supadio, Kabupaten Kuburaya. Disambut langsung oleh perwakilan jemaat GBKP Pontianak. Selanjutnya, tim tersebut beristirahat di VIP Room beserta perwakilan jemaat GBKP Pontianak. Pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi terkait pelayanan yang akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Sintang selama 2 hari. Mengingat perjalanan cukup jauh dan memerlukan waktu tempuh sekitar 7 jam, maka tim ini segera bergegas menuju Sintang. Dengan menggunakan kendaraan bus eksekutif, rombongan berangkat dari VIP Room Bandara Supadio menuju Kabupaten Sintang. Sikap bagi pesawat. Saat memasuki pertengahan Kecamatan Sungai Ambawang, rombongan singgah sebentar di rumah makan Bipang Ambawang untuk mencicipi kuliner non-halal yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Satu lagi bisa. Ya. Nah, ini modelnya nih. Pak dilihat prosesnya gini. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku, usai singgah selalu, biar hujan menghapus jejakmu. Sudah kalau kebun panggang dah. Banyak lah. Lepas aja Pak, lepas ya. 1, 2. Mau satu sini. Mau jadi. Jalan ya, ngomong. Ini pasti ya. Yuk. Usai mencicipi makanan khas tersebut, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dan singgah di Pengadilan Negeri Sanggau. Oh iya, ini kemudian kedua. Di sini rombongan Hakim Agung Mahkamah Agung RI disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri PN Sanggau, Dian Anggraini SHMH, beserta sejumlah pegawai.
Mengingat kehadiran Hakim Agung di kantor Pengadilan Negeri Sanggau tidak pada hari kerja umum, sehingga yang terlihat hanya beberapa pegawai yang hadir menyambut rombongan. Perdata setahun itu sekitar 40-an wanita. Iya. Arabinya berapa ya, Pak? Mohon maaf. Perdata hukum. Hakim Agung Dr. Yakub Ginting SH CNMKN menyempatkan diri untuk berkeliling dan meninjau kantor PN tersebut. Didampingi Ketua PN Sanggau, rombongan Hakim Agung meninjau ruang sidang PN Sanggau. Oh iya. Sidangnya ini nyerahin Bang ya. Kemarin dapat ini dari Mahkamah Agung Pak, pengadaan ini kan. Oh yang itu. Oh gitu. Iya. Ada karena ruangan kami sempit Pak. Jadi ini monitornya ada 2 yang kayak gini Pak. Yang besar. Pada peninjauan tersebut, pihak PN Sanggau memberikan penjelasan terkait keberadaan kantor dan fasilitas layanan tersedia. Sehingga Hakim Agung memberikan beberapa masukan kepada pihak PN Sanggau agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Sama enggak Pak ini buat bukan para Singgah di PN Sanggau nih. Usai meninjau dan berbincang sejenak, rombongan kemudian dijamu makan siang di salah satu rumah makan di Bumi Daranante ini, sebelum melanjutkan perjalanan melewati 2 kabupaten lagi untuk sampai di Sintang. Mengakhiri makan siangnya, Hakim Agung Dr. Yakub Ginting SH CNMKN dan rombongan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang dilakukan oleh PN Sanggau. Dan pihak PN Sanggau melalui ketua yakni Dian Anggraini SHMH menyampaikan hal yang sama, karena cukup jarang juga seorang Hakim Agung dapat singgah dan bertemu dengan para penentu keadilan di daerah seperti di Kabupaten Sanggau tersebut. Meneruskan perjalanan ke Sintang, rombongan tetap dikawal oleh perwakilan GBKP Runggun Pontianak yang ikut dalam PI tersebut. Setibanya di Sintang, rombongan langsung disambut juga oleh perwakilan PN Sintang dan mengarahkan ke penginapan untuk istirahat sejenak sebelum makan malam. Lewat tangga jam itu dah. Ini. Wow, tenang kau. Ya datang. Berbet. Mari ya.
Ajak deh bang, kopi tendai. Makan malam sendiri telah disiapkan di salah satu rumah makan di kota Sintang dengan menu yang lezat dan beragam masakan khas. Dari zaman now. Hah? Belum makan dia. Story. Zaman now. Enggak, hari mau jam 2 ke. Kehadiran tim PI pada pertemuan dengan pengurus persekutuan, rombongan disambut langsung oleh Ketua Merga Silima Kabupaten Sintang, Daud Ginting, di Gang Melawi sebagai wadah melaksanakan pembinaan singkat. Pembinaan ini dilakukan karena sebelumnya telah terbentuk kepengurusan Persekutuan Ibadah Keluarga di Bumi Selentang ini. Gedung lagi. Nadine, bagi kamu baik nangkong, aku peradas, malu ke pedoh. Ya, bener kan? Belum pernah ada jadi naik aku dalam ras eating naik rusur dan waktu mendadak ni aku kinangkung pernah naik. Pada kota Sintang Medan, PI, kemudian dan penelitian Bapak, dan Kar. Jadi ia bendahara bos PJJ, singgah terbentuk. Pembentukan badan pengurus tersebut memiliki tujuan agar nantinya di kota ini diharapkan dapat didirikan sebuah gedung gereja GBKP sebagai wadah meningkatkan keimanan sekaligus sebagai tempat melestarikan budaya Karo di tanah rantau. Oleh karena itu, melalui program Tim PI Klasis Jakarta Kalimantan memberikan arahan dan tuntunan agar nantinya Persekutuan Ibadah Keluarga Jemaat GBKP di Sintang dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Pendeta Sahabat Perangin Angin menjelaskan, sebagai seorang pengurus haruslah memiliki talenta dalam mengelola organisasi, mengkoordinir jemaat yang ada, serta memberikan pelayanan kasih kepada anggota jemaat. Melalui pengurus membawa percepatan terwujudnya pembangunan GBKP di Sintang. Sementara itu, Pertua Jakub Ginting yang telah memiliki pengalaman PI ke beberapa wilayah di Indonesia menjelaskan hal yang sama, bahwa bekerja di ladang Tuhan tentunya Tuhan akan menuntun, sehingga penting sekali untuk saling mendoakan seluruh rencana dan kebutuhan organisasi. Selain itu, Pertua Jasa Tarigan juga mengharapkan adanya target dalam perencanaan, agar dalam membangun persekutuan ibadah keluarga dapat mewujudkan sebuah rumah ibadah GBKP Sintang khususnya. Kemudian, dalam berinteraksi antar sesama jemaat tetap mengedepankan etika dan budaya Karo.
karena BPKP selain pembangunan iman jemaat juga sebagai wadah melestarikan nilai-nilai budaya Karo. Pada saat yang sama, beberapa pengurus persekutuan ibadah menyambut baik arahan dan bimbingan dari tim PI Klasis. Menurut mereka, kehadiran tim PI bersama perwakilan GBKP Runggun Pontianak ini dapat memotivasi kepengurusan persekutuan ibadah keluarga GBKP di Sintang. Temui rumah ini jadi berkat. Kemarin aja ya. Mobil kami depan ya. Kita langsung arah belakang ku buka kelam. Usai melaksanakan pembinaan pengurus persekutuan ibadah keluarga GBKP Sintang, keesokan harinya tim PI Klasis Jakarta Kalimantan melanjutkan kegiatan meninjau beberapa wilayah ikon kota Sintang. Destinasi yang dikunjungi mulai dari objek wisata Bukit Kelam yang ada di wilayah Kecamatan Kelam Permai. Yang mayang tadi pertigaan kiri di pulau sawah ini contohnya. Peninjauan ini didampingi beberapa pengurus persekutuan ibadah keluarga GBKP Sintang, Rasmin Barus, Daud Ginting, dan Agustinus Milala. Dari Bukit Kelam, rombongan menyempatkan waktu masuk ke kawasan wisata rohani Goa Maria. Di sini, tim PI menyusuri jalan salib yang menggambarkan Yesus dihakimi dan kemudian disalibkan. Dia divonis. Yesus dijatuhi hukuman mati. Berbagai respon dan komentar dari rombongan terkait kawasan wisata rohani dan keunikan Bukit Kelam berupa batu yang masuk dalam kategori terbesar di dunia. Orang Yahudi itu dua golongan kan, golongan Saduki dan ahli Taurat. Dia mendakwa Tuhan Yesus itu nggak bisa dia terbukti kesalahannya. Lalu dia bawa ke pemerintahan Pontius Pilatus. Nah ini kita tetap masalah politik katanya. 1, 2, angkat tangan lah juga ya. 1, 2, 3. 3 ini viral. Pertama kali. Itu kelihatan batunya itu. Lebih dekat lagi kan. Lebih dekat batunya. Selanjutnya, meluangkan waktu untuk istirahat dan berbagi cerita terkait budaya Karo dan perkembangan persekutuan ibadah keluarga GBKP di Sintang. Lupa kumilale. Kalau ternorah bermilala pusok. Sedang kita nih. Kita dari kita lah muntah nanya beri kai. Uang ning lusur.
Oh, adik kita. Aku plan itu. Iya, aku baru mau di Januari. Oh, bagaimana? Jadi dihukum di sana ya kami jadi tahun kita runggul di Pakam. Oh, makam. Di BKP. Biasa pujo. Iya. Kalau ada kelas itu nggak mau ya Pak? Ada kelas. Sudah 3 juara ada kelas itu nggak mau. Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke destinasi wisata Galeri Motor Bandung yang tidak jauh dari Bukit Kelam di Kecamatan Sintang. Galeri Motor Bandung ini sendiri merupakan replika kapal motor air berukuran besar dan dapat dijadikan tempat tinggal di dalamnya dan membawa sejumlah barang-barang dan kebutuhan masyarakat. Kapal Bandung kini seiring membaiknya infrastruktur jalan di Kalimantan Barat sudah jarang dijumpai, sehingga dibuat replika untuk mengenangnya dan diletakkan di darat sebagai ikon kota Sintang. Kita ini ke Medan. Pada lokasi ini, tim PI Klasis juga mengabadikan kunjungan dengan berfoto ria dan menikmati pemandangan. Dari kapal ini juga terlihat indahnya pemandangan Bukit Kelam dari bagian kemudi kapal. Usai menjelajahi beberapa sudut keunikan Galeri Motor Bandung di Sintang, tim PI GBKP Klasis Jakarta Kalimantan melanjutkan makan siang bersama kerabat kerja dari Pengadilan Negeri Sintang. Karena sesuai rencana akan dilanjutkan dengan ibadah bersama dan ceramah budaya Karo. Melanjutkan pelayanan tim pekabaran Injil PI Klasis melalui Runggun Pondok Gede, melaksanakan ibadah Minggu yang diikuti seluruh umat Nasrani suku Karo yang ada di kota Sintang sekitarnya. Setelah ibadah ini, sebelum kita masuk ke ceramah budaya, ceramah adat dan budaya Karo, nanti ada penyerahan bingkisan dari tim PI Klasis kepada semua anggota PJJ Sintang. Bertugas sebagai liturgos pada kebaktian ini, Pertua Jasa Tarigan dan pembawa firman Pendeta Sahabat Peranginangin dengan tema Bernyanyilah untuk Tuhan. Dibahas gelar Yesus Kristus, bertunggu ngalokan puji-puji, ras dibahas gelar desah si badia, singajari kita muji dibata anu muhuli. Perkuah ate ras dame ibas dibata Bapa, ras ibas Tuhan dari Yesus Kristus dari, ras ibas berembakan kesah si badia, ras kita rinadalah. Amin. Apa yang dia pilih lagi itu paling tidak menceritakan mungkin sejarah hidupnya, mungkin apa yang saat ini yang dia alami.
Makanya dari nyanyian yang dipilih seseorang, dari nyanyian yang disukainya, kita bisa menerka bahwa ini sedang terjadi kalau kita perhatian. Dalam khotbahnya, Pendeta Sahabat menjelaskan bahwa nyanyian merupakan ungkapan dari apa yang sedang dialami seseorang. Sehingga sesuai nats Alkitab yang menjadi bahan khotbahnya, nyanyian Maryam merupakan ungkapan syukur atas keselamatan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Oleh sebab itu, setiap jemaat diharapkan dapat selalu mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta GPKP Runggun Pondok Gede ini juga lewat khotbahnya memotivasi seluruh jemaat agar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terlebih saat ini, warga Karo Protestan di Sintang akan menjalankan ibadah keluarga sesuai waktu yang telah dijadwalkan, sehingga pada akhirnya dapat mendirikan rumah ibadah GBKP atas berkat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi. Ibadah Minggu Persekutuan GBKP di Sintang berjalan aman dan lancar dan dihadiri warga Karo Nasrani di Sintang. Acara diakhiri dengan pemberian bingkisan berupa buku nyanyian dan tata ibadah keluarga dari tim PI Klasis Jakarta Kalimantan. Bingkisan diterima pengurus untuk nantinya didistribusikan kepada setiap jemaat Persekutuan GBKP di Sintang. Secara simbolis nanti akan dibagikan sesuai jumlah yang ada. Oke. Kamu berarti itu. Pertama-tama kita akan sulit beribadah tentang sejarah Arab kita sehari gope laksanakan baik acara kebaktiin dan berikutnya gope kalau kami keluar arah Runggun Pondok Gede. Bujur kami atas nama anggota PTG Sintang, Kabupaten Sintang. Ya, bujur. Selanjutnya, tim ini memberikan ceramah budaya Karo kepada warga suku Karo yang ada di Sintang. Materi ceramah budaya disampaikan oleh Dr. Yakub Ginting, SHCN MKN. Perlu diketahui bahwa Yakub Ginting saat ini juga masih aktif sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Ceramah budaya ini merupakan bagian dari kegiatan pekabaran Injil PI Klasis Jakarta Kalimantan melalui GBKP Runggun Pondok Gede. Pemberian materi budaya Karo tersebut berlangsung di Gang Barus kediaman Rasmin Barus selaku Ketua Persekutuan Ibadah Keluarga GBKP di Sintang. Acara ini digelar usai melaksanakan ibadah Minggu yang dihadiri warga Karo Kota Sintang sekitarnya. Dr. Yakub Ginting SHCN MKN dalam ceramah budaya Karo mengangkat tema 12 aturan hidup dalam budaya adat Karo dengan tujuan menambah pengetahuan warga Karo rantau yang ada di Sintang. Karena menurutnya, saat dirinya melakukan penelitian untuk bahan tesisnya semasa kuliah, terungkap bahwa di wilayah Sumatera Utara saja pemahaman tentang hal tersebut sudah tidak diketahui dengan baik. Sehingga dirinya merasa penting agar pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada pada kehidupan suku Karo harus diketahui bersama agar tidak terjadi pelanggaran etika. Selain itu, hal yang patut diketahui bersama katanya, bahwa menurut hasil penelitian Belanda sewaktu masih menjajah beberapa negara dahulu, suku Karo dikatakan bersifat demokratis. Oleh karena itu, Belanda menyebut Karo Demokrat Republikan, yang berarti dari seluruh suku-suku jajahan Belanda di Asia Afrika, suku Karo termasuk yang paling demokratis.
Hal tersebut disimpulkan oleh Belanda, kata Hakim Agung ini, memiliki alasan yang mendasar, yaitu karena pada suku Karo dikenal dengan adanya tradisi ertutur. Ertutur merupakan cara untuk mengetahui tingkat kekerabatan dengan yang lain melalui pembicaraan yang mendalam dan melihat silsilah keturunan. Dari ertutur nantinya juga akan muncul sifat saling menyegani sesama warga Karo. Alasan yang kedua adalah adanya tradisi runggu atau musyawarah. Dari filosofi ini tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa diselesaikan jika dilakukan runggu. Semuanya dimusyawarahkan dengan baik dan teratur. Warga Karo yang hadir sangat antusias mendengar ceramah budaya yang disampaikan serta ceramah diselingi juga dengan landai atau menari. Hal ini sengaja dilakukan agar timbul suasana yang bernuansa seperti di Taneh Karo, Simalem. Pertua GBKP Runggun Pondok Gede ini mengajak seluruh warga Karo dimanapun berada agar selalu melestarikan budaya dan adat. Agar seiring kemajuan teknologi dan modernisasi saat ini, budaya tidak luntur. Dengan berakhirnya ceramah budaya tersebut, tim PI GBKP Klasis Jakarta Kalimantan selanjutnya akan kembali ke Jakarta dan berharap agar jemaat GBKP di Sintang selalu bersemangat dalam melayani Tuhan. Setelah bertolak ke Pontianak, rombongan menyempatkan berkeliling ke ikon kota Pontianak seperti Tugu Katulistiwa serta mencicipi kuliner kota Katulistiwa. Apa marganya dan selanjutnya yang laki-laki bertanya berupa apa? Gitu. Ini budaya betul. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah pada malam harinya kembali rombongan melaksanakan pertemuan dengan warga GBKP Pontianak di Jalan WR Supratman nomor 34 Pontianak. Itu sudah sulit sekali bermusyawarah ini. Sama siapa yang baik? Tidak ada runggu untuk bercerai, tapi runggu. Artinya dalam bacaan itu kalau ada orang tamu datang, untuk mulai menanyakan marga apa kamu, nggak boleh. Sebelum ditanya-tanya duluan. Pada saat itu, Dr. Yakub Ginting, SHCNMKN, juga memberikan ceramah budaya Karo dengan tema sama seperti yang disampaikan di Sintang sebelumnya. Keesokan harinya, sesuai jadwal yang sudah direncanakan, rombongan akan kembali ke Jakarta.